Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Abah Tony, channel tempat berbagi pengalaman di bidang elektronika dan juga audio. Kami ucapkan terima kasih kepada teman-teman yang sudah subscribe, sudah mampir. Semoga Allah senantiasa memberikan keberkahan dalam hidup teman-teman sekalian, diberikan perlindungan oleh Allah dan juga diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini akan kita bicarakan tentang masalah bagian-bagian dari ketika kita membuat power supply. Kita akan lebih berfokus pada power supply yang berbasis trafo yang biasa dulu, belum sampai ke yang switching. Ya, mungkin bagi teman-teman yang masih pemula, marilah kita belajar bersama-sama mengenal komponen-komponen ketika kita membuat sebuah power supply atau adaptor lah. Yang pertama, kita pasti membutuhkan sebuah transformator atau transformer atau trafo, ya, bahasa yang gampang. Kita sudah melihat ini gambar dari sebuah transformator, ya. Rangkaian transformator itu seperti ini. Bahwa transformator itu terdiri dari lilitan-lilitan. Ini lilitan yang pertama. Ini disebut dengan lilitan primer karena ini langsung berhubungan dengan listrik. Makanya di sini disebut primary supply. Jadi supply listrik, catu listrik dari jala-jala bertegangan tinggi. Nah, ini disebut bagian primer, ya. Bagian primer tentu ada perhitungannya. Nanti ada tab-tabnya, bisa jadi ini 0, kemudian 110, 220, 240 dan sebagainya. Tapi intinya adalah begini, bahwa ini ada bagian yang langsung terhubung dengan listrik yang namanya bagian primer atau primer transformator. Kemudian di sisi yang lainnya ada bagian yang disebut dengan bagian sekunder. Nah, bagian sekunder ini adalah nanti yang akan kita kita tambahkan rangkaian penyearah dan lain sebagainya. Kita lihat fungsi dari transformator dulu. Dalam hal ini transformator yang kita gunakan di sini, ya. Nah, transformator itu mungkin ada yang berfungsi sebagai step up, berarti menaikkan tegangan. Umpama tegangan di sini masukannya 110 volt, bisa akan menjadi naik 220 volt atau lebih tinggi dari itu, atau masukannya 220 volt akan dinaikkan lagi, bisa, ya. Tapi kalau dalam pembahasan kita kali ini adalah ini step down transformator, karena ketika di sini ada lilitan primer, kemudian di sini ada lilitan sekunder, maka ketika trafo ini bekerja, nah, trafo ini bekerja dengan cara menginduksi, ya teman-teman, ya. Cara menginduksi, dengan cara menginduksi ini, maka di sini akan timbul tegangan juga, tetapi tegangan yang lebih rendah. Tegangannya masih sama-sama tegangan AC. Nah, tapi tegangan
AC-nya masih rendah, sudah rendah teman-teman ya, artinya sudah diturunkan sesuai dengan keinginannya. Mau berapa volt, mau 5 volt atau 6 volt atau 12 volt atau 18 volt dan lain sebagainya sesuai dengan keinginan. Nah, jadi itu teman-teman ya, fungsi daripada transformator pada kesempatan yang kita bahas ini adalah untuk menurunkan tegangan dari yang semula tegangan tinggi menjadi tegangan rendah. Nah, tapi masih berupa tegangan AC. Ya, ini sama teman-teman. Ini simbol rangkaian yang biasa digunakan di dalam rangkaian elektronika. Ini bagian primernya, ini bagian sekunder. Nah, di sini ada inti besi ya, inti besi yang digunakan untuk membuat transformator ini. Oke teman-teman, coba sekarang kita lihat teman-teman ya, trafo yang sebenarnya. Kita punya trafo di sini. Ya, kita punya sebuah trafo yang nilainya 300 miliampere ya teman-teman. 300 miliampere dengan tegangan sekunder 0, 3, 4,5, 6 volt, 7,5, 9 sampai terakhir 12 volt. Oke teman-teman, kita akan coba mengukur tegangan dari sekunder trafo dengan dengan multitester ini. Kita akan mencoba mengukur. Oke ya teman-teman. Mari kita ukur bersama-sama. Kita nyalakan dulu trafonya teman-teman. Skala yang kita gunakan tentu saja skala AC ya teman-teman. Ini 20 VAC di sini. Coba kita ukur mulai dari yang pertama dulu. Ini bebas ya teman-teman yang karena AC, mau Anda gunakan merah di 0 atau yang hitam di 0 tidak ada masalah karena ini AC. Karena AC itu kan polaritasnya terbalik terus, artinya 0 plus min. Nah, kita letakkan yang probe berwarna hitam di 0, kemudian kita coba di angka 3 yang probe positif. Terbaca berapa teman-teman? 2,9. Ya, kurang sedikit ya teman-teman, 2,9. Coba yang sebelahnya. Terbaca 4,4. Yang sebelahnya 5,8 dari yang tertulis yaitu 6 volt. Jadi mungkin karena tegangan jala-jala listriknya mungkin ada penurunan sehingga outputnya tidak bisa sesuai yang tertulis ya teman-teman. Ya, itu hal yang biasa terjadi. Kemudian kita akan melihat jenis gelombangnya teman-teman ya. Jadi kita akan melihat jenis gelombangnya, bahwa kita tahu
trafo ini gelombangnya adalah masih gelombang sinus atau ya gelombang AC, gelombang sinus. Dan kita mau lihat di osiloskop kita. Ini saya punya osiloskop kecil ya, nanti bisa kita gunakan untuk sebagai sarana pembelajaran. Oke, kita coba teman-teman ya. Ini kebetulan yang terpasang adalah di posisi 0 dan tegangan 6. Oke, kita lihat. Ya teman-teman, ini adalah gelombangnya ya teman-teman ya. Gelombang dari trafo ini sebelum kita beri komponen penyearah, bentuknya adalah seperti ini. Ini adalah gelombang AC teman-teman ya. Jadi ini titik mulainya sampai kemudian di sini berhenti, ini satu gelombang. Mulai lagi sampai ini satu gelombang. Oke teman-teman. Kemudian kita coba lihat. Ini di sini VRMS-nya 6,3. Kemudian kita lihat frekuensinya teman-teman. Nah ini bahwa listrik kita ini sekarang frekuensinya adalah 49 Hz ya, karena ini 0, ya. Jadi ini kalau dibagi 3 kan jadi Hz. Jadi ya sudah mendekati sekali, artinya standar di kita itu listriknya adalah 50 Hz. Dan ini, nah ini juga terbaca 49, 50 itu teman-teman ya. Jadi output dari trafo ini gelombangnya masih AC teman-teman, tapi AC yang lemah. Kemudian frekuensinya juga masih sama, frekuensinya 50 Hz. Oke teman-teman ya, jadi kita setelah belajar mengenai apa itu trafo atau transformator, kita bisa membuktikan gelombangnya adalah gelombang AC dan tegangan yang dikeluarkan adalah sesuai dengan yang kita pilih di sekunder trafonya. Oke teman-teman, untuk pengenalan transformator mungkin cukup di sini ya. Nanti pada video berikutnya kita akan mencoba membuat rangkaian setengah gelombang, rangkaian penyearah setengah gelombang. Apa maksudnya dan nanti bagaimana ketika kita aplikasikan di lapangan, kurang lebihnya bagaimana. Nah itu nanti akan kita lanjutkan pada video berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.